Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Esa Pratama, NPM 21130200053 dari kelas 3B. Di sini saya akan membahas tugas IRPOD. Jadi di sini nanti saya akan memberi penjelasan awal secara singkat apa sih itu ODO, kemudian yang selanjutnya implementasi ke aplikasi ODO-nya. Baik, langsung saja untuk penjelasannya. Modul IRP ODO. ODO. Apa sih itu ODO? ODO adalah sebuah platform IRP, Interface Resource Planning, yang semakin populer, menawarkan berbagai modul yang dapat membantu organisasi mengelola berbagai aspek bisnis mereka secara efektif. Dalam proses ini, kami akan mengeksplor secara detail salah satu modul ODO yang paling penting, memberikan wawasan mendalam tentang fitur-fitur dan manfaat bagi bisnis Anda. Kemudian modul akuntansi ODO. Jadi di modul akuntansi ODO ini pengelolaan keuangan yang terintegrasi, pencatatan keuangan. Modul akuntansi ODO menawarkan sistem pencatatan keuangan yang komprehensif menyangkut buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan. Standar ini memungkinkan Anda untuk melacak dan mengelola aliran kas, pendapatan, dan pengeluaran dengan mudah. Kemudian manajemen tagihan dan pembayaran. Modul ini juga menyediakan fitur manajemen tagihan dan pembayaran yang terintegrasi. Anda dapat dengan mudah mengirimkan faktur, melacak pembayaran, dan mengelola siklus penagihan untuk memastikan arus kas yang sehat. Kemudian laporan keuangan cerdas. eh, Dapat wawasan yang kuat tentang kinerja keuangan bisnis Anda dengan laporan keuangan yang dapat disesuaikan dan dianalisis dengan mendalam. Juga membantu Anda membuat keputusan-keputusan lebih baik dan proaktif. Kemudian modul penjualan ODO. Modul penjualan ODO mempercepat proses penjualan. Bentar. Mempercepat proses penjualan. Yang pertama, pengelolaan peluang. Modul penjualan ODO menyediakan alat untuk melacak dan mengelola peluang penjualan, mulai dari prospek awal hingga konversi final. Ini membantu tim penjualan Anda tetap terorganisasi dan fokus. Yang kedua, pemrosesan pesanan. Saat pelanggan membuat pesanan, modul ini memungkinkan Anda harus memproses pesanan secara efisien, mulai dari konfirmasi hingga pengiriman. Ini memastikan bahwa setiap pesanan dipenuhi dengan lancar. Yang ketiga, analisis penjualan. Dapat wawasan mendalam tentang kinerja penjualan Anda melalui berbagai laporan dan analitik yang disediakan oleh modul ini. Ini membantu Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk strategi penjualan Anda. Kemudian, modul inventory ODO, kontrol ketersediaan stok. Yang pertama, manajemen stok. Ini memungkinkan Anda melacak dan mengelola stok barang secara real-time. Dapat dengan mudah melihat tingkat persediaan, memantau tren dan membuat pengisian stok yang tepat. Kemudian yang kedua, pengadaan dan pembelian. Modul ini juga terintegrasi dengan proses-proses pengadaan dan pembelian. Anda dapat membuat permintaan pembelian, menerima barang, dan memperbarui catatan stok secara otomatis. Kemudian pelacakan lokasi, fitur pelacakan lokasi memungkinkan Anda mengidentifikasi di mana barang-barang disimpan, dipindahkan, kemudian membantu Anda mempertahankan visibilitas dan kontrol yang kuat atas inventaris Anda. Kemudian yang keempat, pelaporan dan analitik.
dapat wawasan tentang tren, pola, dan masalah stok melalui laporan dan analitik yang kayak YouTube. Ini memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih baik untuk manajemen inventaris. Kemudian modul manufaktur Odo, perencanaan pengendalian produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Modul manufaktur Odo memungkinkan Anda merencanakan dan menjadwalkan kegiatan kegiatan produksi dengan mudah. Jadi memastikan bahwa sumber daya yang tepat tersedia pada yang tepat. Kemudian yang kedua, manajemen resep dan bahan. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengelola resep produk dan daftar bahan baku yang diperlukan, menjaga presisi dan efisiensi dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga, pelacakan produksi. Model ini juga menyediakan alat untuk melacak kemajuan produksi, termasuk memantau jam kerja, tingkat produktivitas, dan pencapaian tujuan produksi. Kemudian modul sumber daya manusia ODO, manajemen karyawan terpadu, perekrutan dan onboarding. Model sumber daya manusia ODO membantu mengelola proses perekrutan dan onboarding karyawan baru dengan efisien, memastikan pengalaman-pengalaman positif bagi kandidat dan karyawan baru. Kemudian pengelolaan kinerja, fitur penilaian kinerja dan pengembangan mungkin Anda untuk melacak, mengevaluasi, dan membantu membantu karyawan mencapai tujuan-tujuan profesional mereka. Kemudian manajemen kompensasi dapat mudah mengelola gaji, tunjangan, dan manfaat karyawan dalam modul ini, memastikan kepatuhan dan kepuasan karyawan. Kemudian pelaporan SDM dapat wawasan mendalam tentang kinerja dan produktivitas karyawan melalui pelaporan SDM yang komprehensif dan dapat disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu modul proyek ODO, manajemen proyek terintegrasi. Yang pertama ada penjadwalan. Modul proyek ODO menyediakan alat penjadwalan yang canggih, memungkinkan Anda merencanakan dan memprioritaskan tugas-tugas proyek dengan mudah. Kemudian yang kedua kolaborasi. Memungkinkan tim bekerja sama secara efektif, berbagi informasi, dan memantau kemajuan-kemajuan proyek di satu tempat. Kemudian yang ketiga, analitik proyek. Di analitik proyek ini, wawasan mendalam tentang kinerja proyek melalui laporan dan analitik yang kaya-kaya faktur, membantu Anda membuat keputusan strategis dan strategis. Yang keempat, penagihan. Modul ini juga terintegrasi dengan fungsi penagihan memungkinkan Anda untuk mengelola anggaran, penagihan, dan pembayaran proyek-proyek dengan mudah. Baik, itu tadi penjelasan sedikit mengenai apa sih itu ODO. Kemudian yang selanjutnya langsung saja ke implementasi ke website atau aplikasi Odoo-nya. Jadi di sini tadi saya sudah membuat sepaham saya ya, maksudnya sepaham saya itu saya tadi membuat penjualan, terus nama perusahaannya saya kasih nama Indolin. Kemudian di sini langsung saja buka aplikasi penjualan, kemudian kita langsung isi saja, klik ayo mulai. Ini sudah tadi nama perusahaan saya Indolin. Kita isi alamat perusahaannya. Semisal kita isi Jalan Rangkas Bitung. Kemudian kotanya semisal Jakarta. Kemudian negaranya Indonesia. Tidak ada ya. Langsung saja. Oh ini Jakarta.
Eee, maaf tadi videonya terhenti karena sudah mencapai 10 menit, jadi ini saya lanjutkan lagi. Tadi kan sudah mengisi untuk ini ya, apa namanya, company data. Kemudian kita langsung lanjut ke custom. Di sini kan di sini saya tidak mempunyai logo, jadi tidak usah diisi, tidak apa-apa. Ini sepengetahuan saya saja. Kemudian langsung saja di sini kan tadi kita sudah isi nama perusahaannya yaitu Indolim, Jalan Rangkas Bitung gitu kan. Kemudian ini nama emailnya. Kemudian langsung saja kita save. Dia langsung saja ke set payment. Kemudian ini kita klik signature, kemudian apply, kemudian kita klik send sampel. Karena dia tulisnya hijau. Kita tunggu sebentar. Maaf, kita transit dulu. Kemudian kita masukkan misalnya Andika. Ini untuk menambahkan produk saja, tambahkan produk ya semisal produknya eh sabun gitu, sabun cair. Ini untuk ada jalur pemesanan, produk opsional, info lain. Pusat punya semisal pusat punya aktif. Di sini terus kemudian simpan sabun, kemudian tambahkan lagi tambahkan lagi sabun mandi, kemudian kita tambahkan di pinso. Pinso semisal harganya 5.000. Ini sudah termasuk pajak saja yang simpan dan mengirim pesan. Itu kalau sudah
Anda sudah dikirim gini ya, semisal, di sini saya juga belajar, eee, kemudian masuk klik kirim coba deh. Oh ini, kemudian coba kita langsung kirim melalui email. Nah, ini coba kita lihat. Tadi ya, tadi ada apa? Sabun sama apa tadi? Coba kita klik mengirim. Nah, kemudian kita cari ini. Nah, tadi kan di situ saya menginputkan sabun sama apa tadi? Rinso. Ini unitnya satu, rinsonya satu, harganya 4.000 sama 5.000. Tuh, jadi eh itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai modul IRP Odo. Mungkin ada salah kata atau kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.